Anomali sikap Ketum PBNU bela Jokowi, netizen bahas soal jatah proyek tambang. Indonesian police are under pressure to investigate the country's former president Joko Widodo for corruption. This after an international non-profit organization of investigative journalists announced that Mr. Widodo was a finalist for 2024's Most Corrupt Person of the Year. The winning title ultimately went to former Syrian President Bashar al-Assad. Shani Bhavani with this report. A finalist for the 2024 Most Corrupt Person of the Year, the nomination has pushed Indonesia's former president Joko Widodo back into the spotlight. Awarded annually by the Organized Crime and Corruption Reporting Project, or the OCCRP, the title serves to promote accountability and draw attention to those who do the most to wreak havoc around the world through organized crime and corruption. Mr. Widodo's inclusion in the nominations has prompted his former party, the Democratic Party of Struggle, or PDIP, to call on the authorities to investigate the former president for corruption, saying the report could be a reference for the country's anti-graft body and other institutions such as the National Police and the Attorney General's office to look into Mr. Widodo and his family. Remember, the PDIP, which is Indonesia's largest political party, officially fired Mr. Widodo in December. Relations soured after he backed rival Prabowo Subianto for president. In response to the nomination, Mr. Widodo has questioned what he was corrupted for and asked for proof. An anti-graft agency spokesperson, meanwhile, has said that any evidence should be brought to the anti-graft body and other agencies, and that all Indonesians are equal in the eyes of the law. Tuduhan terkorup itu ya, ini kan begini banyak. Ini NGO yang wacana yang mereka lontarkan ini dasarnya apa, publik sebetulnya juga tidak terlalu mengerti, dan kita juga tidak tahu apakah ini cukup kredibel atau enggak gitu. Kalau yang menetapkan itu misalnya lembaga tribunal misalnya ya, pengadilan ya, apakah pengadilan internasional atau apa, itu soal lain. Tapi ini NGO ya, saya juga baru ini dengar ada apa OCCRC itu ya, baru kali ini saya dengar gitu ya. Jadi di Belanda itu memang banyak yang begitu. Nah, saya kira sejauh ini ya, saya pribadi melihatnya sebagai bagian dari semacam kampanye politik saja, entah untuk tujuan pertarungan apa gitu. Tapi kalau kredibilitas kebenarannya, saya kira itu masih sangat bisa dipertanyakan apakah itu kredibel atau tidak, karena orang siapa aja bisa bikin lembaga apa aja, kemudian membuat kampanye dengan cara yang saya kira semua orang bisa, asalkan ada biayanya. Untuk satu isu apa saja itu terlihat makin konyol argumen dari para pendukung Jokowi tentang keputusan dari OCCRP itu tuh. Mereka mulai mempersoalkan bahwa OCCRP tidak punya data tentang keputusan pengadilan yang menghukum Jokowi. Lah justru dengan temuan-temuan OCCRP itu dimungkinkan suatu waktu nanti Jokowi diadili, kan begitu cara berpikirnya kan. Jadi tidak mungkin ketika Pak Jokowi memerintah lalu ada keputusan pengadilan menuduh Jokowi itu korupsi. Itu konyol cara berpikirnya tuh. Jadi ketika beliau sudah lengser, maka ada kesempatan untuk mengingat kembali laporan dari Ubaidillah Badrun. Dr. Ubed melaporkan kasus gratifikasi, kasus pencucian uang yang tidak pernah diproses di KPK tuh.
orang akan mengingat bagaimana Jokowi menipu publik, pemerintahannya menipu publik dengan mengatakan bahwa tidak ada Indonesia mengekspor nikel ke Cina itu dalam bentuk barang mentah, dan Cina bilang ada, itu 5 juta ton justru. Itu kan semacam manipulasi itu, dan itu kita sebut sebagai korupsi. Kemana kalau begitu uang hasil ekspor itu? OCCRP itu menilai Indonesia atau pemerintahan Presiden Jokowi mengapa sangat korup, karena dia melakukan penyanderaan terhadap pimpinan partai politik. Korupsinya tidak dibuka, malah dilindungi. Ini artinya ada persekongkolan jahat di kabinet pemerintahan Jokowi. Inilah yang membuat Jokowi, ya memang pers tidak mungkin memberikan jawaban mana fungsi peradilannya. Tidak. Toh saat pimpinan Suriah juga meninggalkan negerinya tidak harus melalui pengadilan. Pak Harto tunduk karena tuntutan itu juga kan tidak bisa diadili. Nah, ini menjadi pelajaran bahwa siapapun yang menjadi pemimpin nasional, presiden kita tidak boleh berlaku sewenang-wenang, termasuk melakukan penyanderaan terhadap oknum atau aktor-aktor politik yang diduga melakukan tindakan korupsi. Bagi ICW sebetulnya hasil rilis dari OCCRP itu punya alasan dan juga dasar yang cukup kuat begitu ya, kalau kita merujuk ke sejumlah indikasi yang menunjukkan bahwa selama 10 tahun masa pemerintahan Joko Widodo dirinya kerap kali diduga menggunakan hukum sebagai alat untuk melegitimasi hasrat kekuasaannya, atau oleh sejumlah ahli ini disebut sebagai tindakan autokratik legalisme gitu ya. Sebetulnya ada dua alasan untuk mendukung argumentasi ini. Yang pertama berkaitan dengan disorientasi politik hukum penguatan pemberantasan korupsi. Kita tahu bahwa pelemahan terhadap KPK secara institusional, baik itu melalui revisi undang-undang maupun pemilihan pimpinannya yang bermasalah, juga tentu tidak bisa dilepaskan dari campur tangan Jokowi sebagai presiden. Ini kemudian berakibat terhadap lemahnya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh tidak hanya KPK sebetulnya, tapi juga oleh kejaksaan dan juga kepolisian, yang mana kemudian akibatnya kasus korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup konsisten. NGO internasional yang menyebut Pak Jokowi salah satu dari tokoh terkorup di dunia, gitu. Ada tanggapan? Ya terkorup apa gitu. Yang dikorupsi apa, ya dibuktikan apa. Katanya dianggap memanipulasi sistem yang memanipulasi pemilu, eksploitasi sumber daya alam. Ya apa? Daya alam apa? Artinya itu tuduhan saja. Ya sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang. Jadi menurut Bapak itu muatan politis? Ya ditanyakan aja. Tanyakan aja, orang bisa memakai kendaraan apapun lah. Bisa pakai NGO, bisa pakai partai, bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membuat framing jahat, membuat tuduhan jahat. Dan kita tahu bahwa Presiden Jokowi memanipulasi konstitusi untuk meloloskan Gibran tuh. Semua itu adalah definisi tentang korupsi. Ada, Anda cari aja di ChatGPT dan akan dijawab oleh ChatGPT. Dan semua yang kita maksud dengan korupsi itu didokumentasikan dengan baik di dalam laporan-laporan LSM Indonesia tuh. Jadi kalau dikatakan bahwa OCCRP itu hanya melakukan survei, memang dia hanya menerima opini publik, opini rakyat Indonesia tuh, dan itu yang kemudian diputuskan untuk menaruh Presiden kita Joko Widodo di dalam 5 besar koruptor dunia itu kan. Jadi itu sebetulnya dasarnya. Kan nggak mungkin OCCRP itu datang untuk mencari data itu ke Solo, datang ke Istana Bogor untuk dapat datanya. Semua data itu ada di situ tuh, diucapkan oleh Rizal Ramli, diucapkan oleh Faisal Bahri, dua-duanya maaf udah almarhum, diucapkan oleh Ubed, diucapkan oleh BEM SI, dibongkar di bocor alus, di mana-mana data itu ada.
Dan itu artinya publik punya ingatan tentang korupsi Jokowi, lalu dibaca oleh sistem internasional tuh. Jadi memang begitu mekanismenya kan. Jadi itu yang menakutkan para jongos Jokowi, bahwa satu saat memang mereka nggak bisa kendalikan lagi opini publik kan. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU mengejutkan publik dengan ikut mencurigai kredibilitas OCCRP Organized Crime and Corruption Reporting Project setelah lembaga internasional itu menobatkan Presiden Joko Widodo Jokowi sebagai salah satu pemimpin korup di dunia. Pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa serangan terhadap OCCRP ini semakin membingungkan karena datang dari pihak-pihak yang seharusnya mendukung transparansi, termasuk PBNU. Ia menilai bahwa tuduhan terhadap lembaga tersebut justru semakin mencoreng pihak-pihak yang membelanya. Rocky Gerung menjelaskan bahwa para pendukung Jokowi mencoba meremehkan OCCRP dengan menilai bahwa data yang dimiliki lembaga itu tidak cukup untuk mendukung klaim korupsi terhadap Jokowi. Ia berpendapat bahwa OCCRP tidak hanya melakukan survei, tetapi juga mengumpulkan data dari berbagai sumber yang ada di ruang publik, termasuk temuan yang diungkapkan oleh jurnalis investigatif. Selain itu, Gerung menyoroti sejumlah laporan tentang gratifikasi dan pencucian uang yang tidak diproses oleh KPK sebagai bukti kuat temuan OCCRP. Ia berasumsi bahwa setelah masa jabatan Jokowi berakhir, berbagai data terkait korupsi dan manipulasi yang selama ini terpendam akan muncul kembali, semakin menguatkan dugaan terhadap pemerintahan Jokowi. Terkait dengan kebingungan Rocky Gerung soal sikap ketum PBNU, ramai-ramai netizen mengatakan bahwa hal itu terkait proyek penambangan yang sudah diterima ketum PBNU. Ketua PBNU kan dapat proyek tambang jadi yang membela bosnya, tulis @Nura ****. Salah satu yang dapat pengelola tambang, tulis @Faiz ****. Udah dapat tambang, sekarang giliran kerja, tulis @Kach ****. Konsesi tambang yang mengikat, tulis @Luna ****. PBNU udah dapat tambang makanya matian bela Jokowi, tulis @Slis ****. Itulah salah satu ternak Mulyono, .sdhdpt pengelolaan tambang, tulis @Sap ****.